Wah, akhirnya Mas Gibran membuktikan ya, diam-diam seperti Pak Jokowi. Nggak perlu umbar-umbar. Semua pembenci yang menyerang Pak Jokowi, semua pada gugur. Termasuk Subhan Palal. Gugatannya terkait ijazah Mas Gibran, gugur, ditolak ya kan. Gugatan 126 triliunnya itu gugur, tidak ada gunanya. Memang soalnya memang dari awal cuman katanya tidak ada bukti ya kan. Kita langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Berita terbaru, gugatan terhadap ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, yang diajukan atau digugat oleh Subhan Palal sebesar 126 triliun dinyatakan ditolak. Alias Gatot nggak pakai Nurmantio. Gagal total. Dan sudah bisa dipastikan 126 triliun tinggal kenangan. Padahal Subhan Palal ini udah janji loh sama masyarakat Indonesia. Katanya 126 triliun itu mau dibagi-bagi. Iya. Udah banyak yang berharap itu. Ada untuk uang Natal, untuk uang tahun baru, untuk beli sepeda anaknya. Yang konyol lagi mengharapkan untuk modal kawin. Ternyata semua tinggal janji. Janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Kau pula mau kawin, kau modalin pun modal uang gugatan. Ada-ada aja. Sebetulnya dari besarnya gugatan ini sebetulnya kelihatan juga ya, sebetulnya si Subhan Palal ini nggak yakin dengan gugatannya. Aduh. Setelah saya cek di SIPP untuk perkara nomor 583 ya, yang dalam hal ini sebagai penggugat adalah seorang advokat Pak Subhan melawan Gibran dan KPU ya. Hasil dari SIPP setelah saya cek, perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwasanya tadi ditanyakan putusan sela atau apa begitu ya. Jadi setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat. Nah, artinya kalau sudah ada amar menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang, ini berarti sebagai putusan akhir ya, mengakhiri perkara ini. Nah, tentu pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum. Nah, dikatakan apa? Bahwasanya pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan. Subhan Palal, kau bilang kau advokat, tapi ternyata nggak bisa diterima kasusmu itu. Mananya? Katanya pengadilan negeri nggak berwenang. Atau dari awal sebetulnya kau udah tahu bahwasanya pengadilan negeri itu nggak berwenang kan? Jadi kau itu sebetulnya pada intinya cuma cari ribut. Iya, betul, Cari masalah. sensasi. Masalah sebetulnya memang yang kau buat-buat. Kalah apa? Itu kasihan itu orang-orang SDM rendah itu pada nungguin itu uang gugatan itu 126 triliun. Tanggung jawab kau Subhan. Iya, keluarkan uangmu. Ada-ada aja memang si Subhan Palal ini. Subhan. Tahu kalian ya kan, mereka sedang asik-asiknya ya memperjuangkan supaya ijazah Bapak Gibran dinyatakan tidak sah, sementara yang punya ijazah lagi datang ke korban bencana alam. Iya. Bukan cuman lagi bukan lagi sedang berkunjung, bukan hanya berkunjung ke korban bencana alam, tapi Bapak Gibran biar tahu kalian menghadiri acara Natal di beberapa gereja di beberapa tempat. Gokil, salut. Ini jangan sampai didengar Habib Rizik ini. Betul. Sedangkan gelas gubernur aja itu dikomentari Bapak Kadem katanya musyrik. Iya.
Gara-gara bikin patung di Purwakarta. Wah, berarti kalau didengarnya nih Bapak Gibran ya pergi ke gereja sana, gereja sana, gereja sana, gereja sana, berarti bisa dikatakan lah nanti Gibran kafir. Kafir. Ya, kita lihat dulu ya satu persatu. Ya, Bapak Gibran sedang berada di daerah bencana. Ini tepatnya di daerah Sibalanga, di daerah Tapanuli Utara. Jadi beliau meninjau langsung, bisa kita perhatikan. Luar biasa perhatian beliau. Semua disusurinya. Kita lewati masih jalan nasional, tapi yang lebih banyak kita sekarang posisi jalan yang rusak dari kecamatan ke desa. Itu tidak bisa kita lewati. Dan kondisi sekarang ada 5 desa yang masih terisolir. Itu di daerah yang berbatasan yang merah ini, Pak. Kemudian ada di sini. Dan ini langsung jembatan dan jalan. Dan kita masuk aksesnya harus dari Tapanuli Tengah, dari arah Sibolga, Pak. Jadi kita masuk harus dari situ. Selama ini mereka dari sini. Dan saat kejadian juga, termasuk saat ini juga lampu listrik belum bisa hidup. Belum lampu, belum buka listrik. Daerah Mandalu Purba, Batu Harimau, Purba Dolok. Batu Harimau, Purba Dolok. Purba Dolok. Kondisinya harus dari Barus, dari desa dan kecamatan menuju desa. Karena sekarang hasil panen mereka itu tidak bisa, seperti durian, dan durian sekarang lagi banjirnya, panen tapi tidak bisa. Kemarin kita coba dengan sepeda motor. Kondisi jembatan yang ada sekarang di sana yang sudah rusak, ada 3 jembatan. Ini siap sudah. Ini arah ke situ. Ini ke arah Tapsel, Sepiro, Pak. Jadi kita itu sebenarnya hulu daripada Kabupaten Tapsel, Tapteng Sibolga. Kita hulunya, mereka selatannya, Pak. Ini kondisi foto-foto pada saat kejadian, kemudian identitas kita, termasuk pembukaan jalannya. Luar biasa ya, padahal lagi panas itu. Aku aja di sini merasakan panas itu pasti. Luar biasa, luar biasa. Nah, di situ ada ibu-ibu, ya kan, bertanya, bisa saya cium tangan Bapak, katanya. Nggak usah, itulah adab seorang yang menghormati orang tua. Luar biasa. Itu ibu yang baju merah itu. Jalan kamu. Jadi kita kabarin. Kalau yang ada relokasi atau tetap ada relokasi ya, sudah disetujui warga, sudah diberitahu ya, Pak ya? Sudah, Pak, dari harus ditanya Bapak yang relokasi, kan ada kita yang sementara sudah tahu lokasi baru ya, Pak? Sudah ya. Bentaranya di dekat-dekat sini kan. Siapa ya? Makasih ya. Lahan pertanian. Ya, pertanian banyak. Ini kok aku yang merinding yang melihatnya ya. Luar biasa.
kopi tangannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rayu rayu. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan duka cita yang mendalam pada para korban. Saya juga minta maaf atas kejadian ini. Tadi sudah dijelaskan Pak Bupati, Pak Gubernur, lokasi-lokasi yang terdampak, jembatan-jembatan yang terputus, jalan-jalan yang aksesnya terputus karena longsor. Jadi nggak ada lagi alasan mengatakan bahwasannya negara tidak hadir ya. Ini udah jelas ya, jangankan negaranya, wakil presiden, termasuk presidennya hadir. Mana kemarin itu yang bikin rusuh itu? Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, kemarin beliau juga pergi ke Nias, dan beliau juga pergi ke Sumatera Barat, beliau juga pergi ke Aceh, ya. Sudah banyak yang dijalani beliau. Nanti kalau misalnya aku bikin semuanya di video ini nanti 5 jam. Sedangkan aku bikin video 50 menit, ya kan? Ada yang bilang sama aku biar tahu kalian. Oh, Bung Parabella, tolong dulu itu durasinya di apa dulu? Dipersingkat katanya. Kenapa rupanya? Aku kadang-kadang sampai ketiduran habis kuota aku, Bung. Aduh, minta maaf lah Bapak, minta maaf. Kalau gara-gara nonton video Bung Parabella, kuotanya habis. Mudah-mudahan rezeki Bapak dilancarkan supaya besok-besok bisa beli kuota atau bisa pasang wifi. Aduh, ya ternyata selain mengunjungi daerah bencana alam, ya tidak lupa Bapak Gibran ternyata umatnya ada yang merayakan Natal. Luar biasa. Kalau aku katakan beliau adalah contoh pemimpin yang sangat membenci intoleransi. Aku masih ingat bagaimana di kota Solo, berapa kali ku katakan sama kalian, berapa kali testimoninya ini, ku sampaikan kepada kalian, ada 3 gereja yang ditutup oleh ormas ataupun masyarakat, dibuka segelnya sama beliau, secepat atau dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan hanya dibuka segelnya, tapi diuruskan izinnya. Bayangkan kalian, ya, waktu aja di wali kota, dia belum genap 35 tahun, tapi nyali orang umur 50 tahun. Gak peduli dia. Makanya begitu ada kejadian kemarin di daerah Sumatera Barat, langsung turun tangan Bapak Gibran. Paling nggak bisa, paling sakit telinganya mendengarkan ada berita-berita intoleransi. Sama kayak Bapak Gibran, Bapak Aing ya, Bapak KDM, itu paling benci itu sama intoleransi itu. Makanya Rizik Sihab benci kali sama dia. Apalagi Jokowi. Gara-gara Jokowi lah makanya bubar itu FPI. Kenyang di masa SBY, meriang di masa Jokowi. Di masa SBY kenyang. Di masa Jokowi meriang. Apalagi sempat anaknya ini yang jadi presiden. Wah, nggak tahu kita. Nah, ini Wapres ya berada di Tapanuli Utara, ya di gereja GKPI kalau nggak salah. Ini mah nggak, ini betulan merinding ini. Aku nggak bisa bayangkan. Kalau sempat aku di situ jujur aja aku bilang, selama Bapak Presiden Wakil Presiden Gibran di situ nggak pulang aku.
Biasanya orang kalau misalnya Natal, ya kan paling malas dengar khotbah lama-lama. Ya kan? Pergilah dulu itu merokok itu di luar, kan begitu? Atau ngobrol-ngobrol sama temannya, kan begitu? Baru begitu acara Natal, ya kan? Masuk dia menikmati acara Natal, kan begitu? Nah, begitu Bapak Gibran di situ, satu pun gak ada yang di luar, di dalam. Aduh, kalian perhatikan dulu ulos ya yang dilingkarkan ke pundaknya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Itu bukan tanpa arti dan bukan tanpa makna itu. Itu adalah simbol dari pemberi doa ya, yang mendoakan yang diulisi itu supaya tetap di dalam lindungan Tuhan, supaya tetap di dalam kuasa Tuhan, dan juga diberikan hikmat dari Tuhan untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam setiap acara ulos itu selalu ada, ya. Artinya apa? Itu menjadi simbol, ya, simbol bahwasanya seseorang yang diulusi itu seseorang yang diberkahi Tuhan. Amin. Makanya tidak heran, Bapak Gibran sampai sekarang ada yang memaksudkan nggak bisa masuk karena apa? Karena banyak doa sama beliau. Ditambah lagi diulusi sama orang Batak, itu sakti itu. Walaupun juga ada orang Batak yang bilang ijazahnya palsu, tapi oleh karena doa orang Batak juga yang melindungi beliau. Opung para bilang minta tolong dulu, jangan kau bawa dulu suku ya. Gak semua orang Batak kayak si Rismon. Biarlah itu beda sendiri, itu oknum itu. Sama kayak Roy Suryo, nggak semua golongan ningrat kayak gitu, itu oknum. Nggak semua kayak si Tiba, dokter nggak punya kerjaan, itulah oknum. Aduh, repot kita dibikin oknum ini. Jadi itu yang dililitkan itu, ya bukan dililitkan, dilingkarkan ya ke pundaknya, itu punya arti, punya makna, itu luar biasa, itu keren itu Bapak Gibran. Luar biasa, luar biasa. Sebentar dulu, aku tahu lagu ini kayaknya ini. Tahu kali aku lagu ini. Lagu aku tuh waktu aku anak-anak itu, ngerti kalian. Luar biasa, keren. Kalian tengok dulu, sampai di atas itu ada nengok. Itu saking antusiasnya itu. Belakang sekat.
Ternyata beliau ngasih bingkisan Natal juga, luar biasa. Luar biasa. Jangan-jangan Sinterklas dia itu juga dibawa juga dari Solo itu enggak? Keren, keren. Aduh. Sabar ya, sabar. Ayo. Nanti ya, Pak. Pintar. Jalan. Di sampingnya itu, tahu kalian ada siapa? Ada adik iparnya sekaligus anak buahnya. Walaupun lebih besar badannya, tapi nggak berani dia. Di belakang Mas Gibran aja. Namanya Bang Ipar awak ya kan? Apalagi orang Batak, jujur aja aku bilang, orang Batak itu paling segan ya dengan keluarga istrinya. Oh, jangan macam-macam kalian. Makanya aku bilang, istrinya orang Batak itu berani-berani. Karena apa? Karena tahu, jangan pernah lawan istrinya orang Batak. Karena apa? Nggak bisa menang kalian. Karena dekingnya banyak. Ada bapaknya, ada abangnya laki-laki, ada juga adiknya laki-laki. Wah! Itu dia uniknya orang Batak. Makanya kalau dari keluarga orang Batak, ya itu paling sungkan. Sama dari pihak istri nggak bisa main-main. Makanya jangan coba-coba main lalu tangan sama istrinya orang Batak. Oh! Nah, sekali contohnya kita mau main tangan ya kan. Contoh berantem ya kan, berantem ini antara istrinya orang suami istri orang Batak datang. Oh, katanya mau ditampalnya istri. Berani kau? Berani kau? Nggak tahu siapa dekingku, Berani kau? Langsung kena gertak itu. Tapi hatinya baik. Orang Batak itu orang Batak, orang Timur, orang Papua, orang Makassar. Walaupun kadang-kadang tutur katanya memang keras, tegas. Tapi isi hatinya itu, waduh, bikin lemas. Baik kali. Kayak gitu juga Pumpar Belak, baik kali. Coba ya. Kalau kalian WA Opung Parabelak, pasti Opung Parabelak balas kalau lagi nggak kerja. Tapi kalau lagi kerja jangan, kan begitu ya, paling lagi dibalas. Maaf lagi kerja, maaf lagi di jalan, nanti lagi ya. Kalau misalnya di telepon, mau juga Opung Parabelak terlibat telepon. Ya kan? Tapi kalau dilihat dari mukanya kan nampak petak-petaknya ini kan. Batak asli kan begitu kan. Itu dia. Sabar dulu. Ya, silakan. HP-nya disimpan dulu, ambil latihan dulu, nanti fotonya ya. Nah, HP-nya simpan dulu. Sudah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Selamat Natal. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Natal. Jadi Opung Parabelak ya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang khusus di daerah Tapanuli Utara ya, yang ada di dalam video ini, mungkin Opung Parabelak belum sempat datang bersama Bapak Gibran. Siapa kali kau Opung? Perasaan penting. Aku sama bapaknya yang kenal. Agak akrab aku sama bapaknya.
Enggak bercanda ya. Jadi Opung Parbelak ingin mengucapkan ya, dan teman-teman Opung Parbelak, followernya Opung Parbelak, subscriber Opung Parbelak, ya saudara-saudara Opung Parbelak dimanapun berada, ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai Natal ini ya memberikan kekuatan kepada kita semuanya, terkhususnya untuk saudara-saudaraku yang ada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, yang ada di Sibolga, Tapanuli Selatan, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, ya mungkin ya bagi yang merayakan ini berat ya, tapi kita berdoa semoga damai Natal yang daripada Yesus Kristus memberi kekuatan kepada kita, terlebih lagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Ya, jadi itu Wapres menghadiri acara Natal di Tapanuli Utara, dan sudah dipastikan ya tidak ada Rismon di situ. Nah, setelah dari Tapanuli Utara, ya, setelah dari Tapanuli Utara, ternyata tidak berapa lama kemudian, Mas Wapres itu berangkat menuju daerah Manado. Luar biasa. Ya, kalau tadi di Tapanuli Utara, ya itu beliau itu di GKPI. Kalau nggak salah di daerah di gereja GKPI, ya. Tunjuk tangan dulu yang gereja GKPI. Nah, sekarang ini di gereja apa ya? Lupa saya. Ya, tapi ini tetap masih di Kota Manado. Di Kota Manado kita saksikan dulu kehadiran dari Mas Wapres menghadiri Natal di Kota Manado di salah satu gereja. Jadi kalau perhatikan ya, Bapak Bapak Gibran ini ya, selain beliau itu concern terhadap bencana alam ya, korban bencana alam, ternyata dia juga concern terhadap masyarakatnya yang juga berada dalam sukacita. Luar biasa. Ya, ini masih dari beberapa daerah Sumatera Utara, di daerah Manado, di daerah Bitung juga ada ya. Yang kami harapkan kami tetap mempunyai pemimpin seperti ini. Kalau bicara tentang Manado mah nggak asing lagi, orang presiden kita kan separuh darah Manado itu. Wah, kalau presiden kita turun ke Manado merayakan Natal bersama dengan umatnya, luar biasa. Hah? Bisa sambil dansa itu Bapak Prabowo itu. Wah. Ya, jadi inilah pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, tidak membedakan rakyatnya itu ya. Mau dia dari suku apa, mau dia dari agama apa, mau dia dari golongan apa, mau dia golongan rekening rata apapun, termasuk Roy Suryo. Ya, beliau itu bisa dikatakan ya inilah ya sosok pemimpin yang kita idam-idamkan nanti menjadi presiden 2034. Lu nggak 2029, Bung? 2029 jatah wakil presiden masih tuh. Masih Bapak Prabowo di situ. 2034 baru nanti. Nah, gantian wakilnya siapa? Wakilnya KDM. Wah, ini lebih luar biasa nih. Tapi kurasa aku bilang sama kalian ya, kalau misalnya Gibran sama KDM ya dipasangkan, ini nggak cocok. Wah, kau parah kali kau, Bung. Nggak cocok biar kau kalian. Maksudnya gimana ini? Kau ini memang betul-betul kau, padahal kami sudah senang bahwasanya KDM bisa menjadi wakil, Gibran menjadi presiden. Kau mematahkan semangat kami, Bung. Bukan itu, masalah yang kutakutkan nanti, ya kan, presidennya suka keluyuran, wakilnya juga suka keluyuran. Nggak ada lagi di istana.
Bercanda ya. Maksudnya apa? Ya seperti inilah ya pemimpin-pemimpin yang diharapkan bangsa ini down to earth. Apa artinya tuh? Menyentuh bumi. Ya, coba bayangkan Indonesia ini, kalau aku bilang sama kalian, Indonesia ini nggak kekurangan orang baik. Indonesia ini nggak kekurangan orang cerdas. Indonesia ini nggak kekurangan orang-orang yang bermartabat. Kan begitu. Masih banyak sebetulnya potensi-potensi ya dari orang-orang Indonesia ini yang bisa mengangkat derajat bangsa ini. Cuman yang sering nampak di media sosial, orang yang malah yang menghancurkan martabat bangsa ini. Itu sialnya. Ijazah lah diungkit-ungkit, coba. Iya kan, dibilanglah keluarga PKI. Kan bajingan. Ya kalau gue bilang bajingan itu. Presiden sudah 10 tahun membangun bangsa ini. Sekarang gantian anaknya lagi berpikir bagaimana membangun bangsa ini. Itu pun mau dicela. Kalau bahasa Jermannya itu Jolmaheluang. Sebentar dulu, Bung. Ku perhatikan, Bung, beberapa hari ini konten-kontenmu ini sambil belajar bahasa Jerman gitu loh. Kami sangat tertarik loh, Bung, belajar bahasa Jerman ini. Konten tadi kau bilang megigi, ya kan? Bahasa Jerman artinya jijik. Baru yang kedua kau ajari kami dodong, artinya bodoh. Kau ajari lagi bahasa Jerman yang berikutnya adalah rojanon, artinya rusak. Nah sekarang lagi bahasa Jerman lagi, ya. Itu apa namanya kau bilang tadi, opung parbelak, Jolmaheluang. Artinya apa itu? Ya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya manusia bajingan gitu loh. Manusia bangsat. Udah presiden membangun seperti beliau ya, jalan tol dibangun, bandara dibangun, pelabuhan dibangun, pasar dibangun, sekolah dibangun, ekonomi dibangun, aset pemerintah bertambah. Setelah itu aset-aset daripada perusahaan asing itu diambil ya, didenominasi gitu loh ya. Ini baru namanya presiden. Ini manusia, orang seperti ini, pemimpin seperti ini yang kalian hina, kalian fitnah, kalian tuding, itu kan namanya Jolmaheluang kalian. Ya, Jolmaheluang, manusia bajingan. Kasar kalau aku ngomong sekarang ini, karena aku nggak terima gitu loh ya. Sama seperti si Bonatua Silalahi itu, dia katakan apa? Ya, bahwa dia terikut-ikut ini kalau aku bilang ini, ikut dia sama kumpulannya Rosuryo meneliti ijazah Jokowi. Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Ngapain kau teliti ijazah presiden? Ya kualitasmu dulu perbaiki, kawan. Terahah robui bayanam muison. Apa rupa yang bisa kau bikin untuk bangsa ini kalapa? Nagudangan gayam. Nomulu idok kok Jolmaheluang kok baru pemak kitir kok lapet. Dah aku kok Jolmaheluang dah. Sebentar bung. Kok keluar kata-kata Jolmaheluang pun di dalam bahasa Batak? Di dalam bahasa Batak itu ada juga bahasa adopsi. Seperti Jolmaheluang itu diadopsi sama orang Batak, kan begitu. Sama kayak contohnya, hey, where do you go? Kata orang Barat gitu kan. To Medan, katanya gitu kan. Kan pas itu kan, where do you go? I wanna go to Medan, kan begitu. Singkatnya apa? To Medan. Kan begitu. How do you do? Yes, I do. Itu dia. Jadi ada kemiripan antara bahasa Batak dengan bahasa luar. Itu dia. Manusia mulia seperti ini. Kalian teliti ijazahnya.
Nggak usahlah banyak kali gaya kalian. Kerjakan apa yang bisa kalian lakukan, ya kan? Tunjukkan karyamu, baru kau komentari karya orang lain. Tunjukkan kerjamu, baru komentari kerja orang lain. Tunjukkan prestasimu, baru tunjukkan prestasi orang lain. Komentari prestasi orang lain. Ini ndak, opung parbel apa rupanya prestasimu. Jangan tanya prestasi itu apa. Paling tidak aku bisa punya 3 anak. Prestasi itu pun prestasi. Karena ada di antara mereka bikin 1 anak pun juga nggak bisa. Siapa ya? Ya entah siapapun itu Ya bagiku itu prestasi. Aku bisa bikin anak, bisa punya anak, bisa membesarkan anak, bisa kuajari anakku ini menjadi manusia yang berguna. Akhirnya apa? Aku dapat pahala karena apa? Karena aku membuat anakku bisa menjadi berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya kayak model yang kayak satu itu, kayak mana mau dibilang? Apa mau dibikinnya untuk bangsa ini? Bikin anak pun nggak bisa. Siapa? Adalah. Udahlah nggak bisa berbuat untuk bangsa ini, ya kan? Bikin rusuh aja kerjanya. Bleset. Capek deh. Ya kan, Bos? Bos awak nih dua-duanya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Kita doakan untuk korban bencana alam dimanapun kalian berada. Tetap kami mendukung kalian dalam doa. Dan kita berdoa juga supaya semakin banyak bantuan. Dan ku dengar sekarang pemerintah sudah menerima bantuan dari luar negeri. Kita positif saja ya, karena mungkin ada satu dan lain hal kemarin pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Prabowo Subianto tidak menerima bantuan dari negara lain ya karena ada beberapa pertimbangan ya. Jadi jangan pernah kita mencela pemimpin kita, jangan pernah kita mencela pemerintah kita, jadilah kita bangsa yang bermartabat. Kalau ada hoax-hoax di lapangan mengatakan pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir ya, dengan tujuan atau tendensi memecah belah bangsa, jangan pernah percaya dengan hal itu. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke deh, video gimana menurut kalian ya? So, komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.